Di bawah kaki gunung Sorik Marapi Mandailing Natal, berada di kawasan hutan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati dan beberapa jenis satwa, terdapat desa terpencil. Sopotinjak, kawasan perkampungan yang dikelilingi perbukitan hijau, dihuni masyarakat yang harmonis hidup berbudaya sederhana. Sejuknya udara menyelimuti Sopotinjak menjadi daya tarik tersendiri untuk merasakan anugerah ilahi. Kekayaan alam lestari tetap terjaga, memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Budaya-budaya di desa Sopotinjak ini termasuk adatnya Pak dari dulu sampai sekarang, dari nenek moyang kami lah istilahnya di desa Sopotinjak ini nggak pernah berubah Pak. Jadi harapan kami ke depannya pun nanti ini seterusnya tetap kayak gini kalau masalah adat istiadat di Sopotinjak ini. Ya kami di segala aktivitas baik ya pemerintahan, istilahnya organisasi, kami siapa aja Pak menerima sebagai masyarakat desa Sopotinjak dan sebagai warga negara Republik Indonesia dengan tidak mengurangi rasa hormat nenek moyang kami dulu. Istilahnya kita ikutilah apa aturan-aturan yang ada di desa ini. Istilahnya baik ya tutur sapanya, sopan santunnya, cara masuk ke desa kan gitu Pak. Sebagai masyarakat biasalah namanya di Sopotinjak ini sangat dan sangat setuju Pak adanya nanti istilahnya ekowisata di desa Sopotinjak kita ini yang kita cintai ini, sehingga nanti dapat mendukung perekonomian masyarakat dengan alasannya nanti karena di desa Sopotinjak sekarang ini Pak UMKM kami di sini Pak sebagai usaha rumahan lah namanya, dibilang udah 80% lah orang Sopotinjak ini udah bikin UMKM Pak, yang khusus lah untuk dikunjungi orang, termasuk sekarang ada di sini Sorik Nauli kan gitu, ada Villa Tusam, ada Panatapan, dan ada lokasi kita yang dari hutan asli yaitu Taman Nasional Batang Gadis. Di sana juga ada danau kita Pak untuk penelitian nanti. Jadi kami sangat bangga dengan adanya sekarang ini tempat-tempat yang dikunjungi sehingga desa kita ini semakin ramai. Otomatis nanti perekonomiannya semakin meningkat kan gitu Pak. Jadi kami berharap ke depannya ini dapat nanti dibangun baik ya dari pemerintahan istilahnya untuk menopang kehidupan masyarakat kami ke depannya Pak. Pembangunan desa Sopotinjak tidak terlepas dari peran pemerintah. Sarana prasarana termasuk infrastruktur yang baik dibangun pemerintah dijadikan perekonomian masyarakat yang mengalami peningkatan. Dalam mendukung pemberdayaan desa, peran serta masyarakat bagian penting terwujudnya pembangunan yang sejahtera. Salah satunya pembinaan potensi masyarakat dalam usaha mikro kecil. Beragam panganan khas tradisional Sopotinjak dapat menjadi buah tangan setiap orang yang berkunjung di Sopotinjak. Rumah Makan Murni sebagai tempat penikmat kuliner menyuguhkan beragam menu panganan khas tradisional Mandailing Natal yang juga sebagai transit bagi orang yang melintas dalam perjalanan jauh.
Potensi desa dapat lebih maju dengan keterlibatan pemerintah desa sebagai jembatan dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan kepala daerah kepada masyarakat. Kami sebagai kepala desa selalu menekankan, terlebih-lebih di mana desa kita ini adalah bagian daripada desa wisata, sangat kita harapkan peran serta daripada seluruh aparat, terlebih dalam memberikan pengertian-pengertian dan masukan-masukan kepada masyarakat, di mana pengertian yang saya maksud tadi, baik di bidang kebersihan maupun dari bidang-bidang lainnya yang sangat mendukunglah kepada bidang-bidang wisata ini. Jadi dari sinilah kami bergerak untuk membangun dan mengajak masyarakat untuk bergerak di bidang wisata ini. Terlebih dengan adanya anugerah yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang kita lihat, dengan keindahan alam desa Sopotinjak, dengan udaranya yang masih asri. Dan inilah yang harus kita pertahankan hingga ke depannya nantinya. Sebagai UMKM kami di sini, yang sebagai unggulan adalah termasuk kerupuk-kerupuk. Nah, baik dia dari pisang maupun dari ubi, ataupun boleh dibilang jenis-jenis yang berasal dari Sumatera Barat itu sangat-sangat kita pingin, dan kita ingin juga membuat keunikan tersendiri di desa kita. Sebagai unggulan lah dibilang nantinya di desa Sopotinjak. Namun dalam hal ini kalau tahap ke sana ini kita masih tahap membina sebagai daerah tujuan wisata, mengingat di daerah terlebih Mandailing Natal ini masih minim untuk tempat-tempat wisata. Karena dalam hal ini sebagaimana yang kita lihat dalam setiap liburan-liburan, orang-orang dari Mandailing Natal masih banyak yang harus ke Sumatera Barat berkunjungnya. Untuk apa perputaran rupiah itu berada di Sumatera Barat? Lebih baik kita buat di Mandailing Natal agar perputaran daripada ekonomi masyarakat itu tetap berada di Mandailing Natal. Sopotinjak, desa tersembunyi dari balik Gunung Sorik Marapi, dihuni masyarakat yang keseharian kehidupannya kental dengan adat istiadat yang menanamkan nilai-nilai Islam. Perkampungan dengan tatanan sosial Dalihana Tolu dikenal sebagai desa wisata yang memiliki potensi destinasi wisata. Aek Milas, sumber air hangat alami yang berasal dari mata air pegunungan Sorik Marapi, Madinah, dimanfaatkan warga sebagai tempat pemandian dan istirahat sembari menikmati kesejukan alam disertai pemandangan alam hijaunya perbukitan. Sebelum memasuki desa Sopotinjak, tidak lengkap bila berkunjung ke penatapan. Dengan suguhan pemandangan desa Sopotinjak, di tengah perbukitan hijau tercipta keagungan Tuhan akan ciptaannya. Sebagai desa wisata, terdapat kafe Villa Tusam, menyuguhkan pemandangan alam, memiliki satwa rusa yang dapat berinteraksi langsung, sekaligus edukasi dalam penyelamatan habitat hewan dilindungi. Selain menikmati alam, pengunjung dapat melihat Gordang 9 sebagai alat musik tradisional Mandailing, sekaligus bersantai sembari menikmati kuliner di tengah sejuknya desa Sopotinjak. Sorik Nauli, kawasan perkampungan dijadikan destinasi wisata dikemas dengan konsep pelestarian hutan, budaya, dan juga sejarah. Pemberdayaan sumber mata air berasal dari kaki gunung, dikelola untuk kebutuhan hidup hingga mampu menarik kunjungan wisatawan. Konsep wisata hutan sebagai upaya pelestarian alam tetap terjaga. Sorik Nauli memberi kenyamanan bagi pengunjung bersama keluarga, mencari ketenangan dengan pemandangan alam bernuansa air.
Nuansa alam destinasi wisata tidak puas rasanya bila tidak mencicipi kuliner khas Desa Sopotinjak Mandailing Natal yang dapat memanjakan mengisi liburan bersama keluarga maupun kerabat. Desa Sopotinjak memiliki kekayaan alam menjadi sumber kehidupan bermanfaat bagi masyarakat. Seringnya pulang kampung kita berkeinginan untuk membangun sebuah tempat di Sopotinjak untuk tempat kita pulang. Kemudian kita buat kolamnya sebagai wilayah di sini yang orang punya kolam, dan kita berpikir bagaimana agar kita dan keluarga besar santai di Sopotinjak. Tapi pada perjalanannya kemudian entah bagaimana kita tata sedemikian rupa ya sehingga jadi begini gitu. Kemudian kita sering lihat di Selamat Datang Sopotinjak itu ada tulisan di situ bahwasanya Sopotinjak ini adalah desa wisata. Berangkat dari sering membaca itu, makanya apa salahnya kita berperan serta dalam rangka mewujudkan Sopotinjak desa wisata. Bagaimana membuat Sorik Nauli ini supaya bersahabat dengan alam. Jadi setiap orang yang datang di sini merasa nyaman, tenang, bahagia, enjoy. Dia bisa menikmati alam, kemudian bisa di sini bernyanyi, kemudian dia bisa mandi, dia bisa di sini menginap, kemudian dia bisa di sini memandang dari kejauhan ya untuk melihat sekeliling kita ini gunung-gunung Taman Nasional Batanggadis. Jadi beberapa hal. Kemudian kita buat di sini bentuknya adalah adat daripada Mandailing, dan di sini juga kita buat pondok-pondoknya mencerminkan budaya lokal, mengangkat budaya lokal, dan juga kita buat beberapa foto pejuang dari Mandailing sebagai motivasi kepada masyarakat, khusus masyarakat Mandailing, biar mereka nantinya bisa seperti pendahulu-pendahulu itu, orang-orang Mandailing yang sudah lebih hebat mulai dari zaman sebelum merdeka dan merdeka sampai saat ini. Itu kira-kira konsepnya. Jadi saya rasa Sorik Nauli ini seperti saat sekarang ini tidak lepas daripada teknologi informasi. Di zaman media sosial ini kita tidak bisa membatasi masyarakat untuk mengakses, menyebarluaskan apa yang ada di belahan bumi manapun, termasuk di Sorik Nauli, di mana apa yang ada di sini selalu ditampilkan dan dimasukkan ke medsos. Maka medsos inilah yang menyebarluaskan sehingga Sorik Nauli bisa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Itu sangat penting bagi kita perannya daripada teknologi informasi dan juga penyebarluasan informasi yang mendukung terkait hal itu. Saya pikir kita ingin menyampaikan beberapa hal kepada semua kita supaya mari bersama-sama kita mendukung wisata yang ada baik lokal atau nasional, sehingga nanti masyarakat kita bisa berwisata tidak jauh-jauh gitu. Karena wisata ini penting untuk menyenangkan fisik dan menenangkan pikiran. Saya pikir perlu itu kita ya. Saya pikir peran pemerintah sudah pasti jelas ada ya untuk mengembangkan wisata lokal. Kenapa? Karena di pemerintah pun ada dinas terkait yang mengurus pariwisata. Jadi kita ikut mendukung daripada program pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung. Gitu ya harapannya ke depan, semoga pemerintah bisa memberikan bimbingan, masukan kepada kita pelaku misalnya wisata, biar berkembang ke depannya, menjadi ikon nasional, katakanlah begitu. Itulah kira-kira. Konsep dari makanan dan minuman kita sendiri lebih ke Nusantara, karena konsep kita Nusantara mengikuti suasana yang ada di sini. Untuk pelayanan kita sangat kita pikirkan mulai dari grooming, cara kita berpakaian, cara kita ngobrol ke tamu, cara kita menjelaskan
atau mengupselling untuk menu-menu ke tamu agar tamu lebih paham dan menyesuaikan dengan konsep yang kita berikan. Untuk meracik pastinya kita ada resep-resep tersendiri seperti SOP yang ada di standarnya SCAI. Standarnya kopi memang betul-betul standarnya kopi yang kita lakukan di sini. Kalau untuk standar minuman kita. Kalau makanan mungkin standarnya standar profesional lah untuk makanan kita. Seperti ikan mas, ikan yang sangat kita perhatikan mulai dari ukuran, mulai dari penampilan, dari platingan, dari cara kita menyajikannya ke tamu agar tamu lebih puas untuk makan dan minum di Sorik Nauli. Harapan saya adanya Sorik Nauli di sini untuk memajukan desa-desa yang ada di sini juga agar orang-orang dari luar kota juga tahu bahwasanya di Desa Sopotinjak ini banyak destinasi wisata. Salah satunya seperti Pilatusam, ada penatapan, dan ada Sorik Nauli. Kalau tanggapan saya pribadi ya, kalau Sorik Nauli kan saya tahunya itu dari sosial media juga ya Pak ya. Karena kan kita juga pengamat sosial media dan ada juga beberapa, kan kalau kita di Madinah ini bicara dari orang ke orang, ada juga dari sosial media dan juga posting-postingan orang gitu kan. Yang pertama kalau pas kita masuk ke sini mungkin alamnya yang sangat asri dan juga pertama masuk juga kita kayak mengingat adat istiadat Mandailing Natal karena di sana juga ada tulisan kalau kita pas keluar dari Sorik Nauli ini ada tulisan Mauliate dan juga tulisan Madinahnya Mandailing Natal kayak dulu gitu. Jadi kita yang mungkin yang Gen Z udah lupa dengan tulisan Mandailing itu jadi ingat gitu kan Pak. Dan kita juga kan orang Panyabungan sekarang udah nggak tahu tentang bahasa Mauliate, sekarang udah tahu artinya yaitu terima kasih gitu kan. Dan untuk tempatnya juga bagus, ada juga tempat spot fotonya juga, dimana kan ini adalah salah satu untuk mendukung kita bahwa kalau kita ke tempat wisata kita harus foto-foto, harus mengembangkan tempat wisata dan kita bahwa kita udah pernah ke tempat wisata itu gitu. Salah satunya jalannya, terus yang paling dikembangkan di Sorik Nauli ataupun di tempat wisata di Sopotinjak ini tempat pengamannya aja sih kayak menurut saya ya Pak ya, untuk aman gitu salah satunya. Dan kalau untuk lebih baiknya masih banyak positifnya di sini karena mungkin masih alam yang asli dan belum ada kerusakan yang lainnya gitu Pak. Dan intinya buang sampah pada tempatnya itulah. Karena kita masih di alam yang asli gitu. Pohon nira di tanah pegunungan Sorik Marapi banyak ditemui dan dimanfaatkan warga sebagai mata pencaharian. Pengolahan nira menjadi gula merah dimasak dengan cara tradisional oleh masyarakat Sopotinjak. Budidaya kopi menjadi salah satu komoditi unggulan Sopotinjak, dikenal memiliki rasa khas tersendiri bagi penikmat kopi. Dasarnya itu dari hobi jadi petani, jadi terus kita udah coba sedikit, terus memadai, dengan sendirinya kita tertarik terus, kita tambah, alhamdulillah. Sekarang udah mencapai 3 hektar gitulah. Ya alhamdulillah dengan hasilnya bisa kita membantu sebagian masyarakat, ya untuk kepentingan kita juga gitu. Alhamdulillah. Desa wisata Sopotinjak menjadi aset dan didukung oleh pemerintah maupun stakeholder terkait demi kelangsungan pembangunan di masa depan.
Ketua DPRD Madinah, Erwin Effendi Lubis, berkeyakinan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, bermanfaat bagi masing-masing daerah. Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, diharapkan terwujudnya desa wisata untuk kemajuan pembangunan Mandailing Natal. Keterlibatan atau dominasi mungkin DPRD dalam kemajuan desa itu dibuktikan dengan pembuatan perda inisiatif tentang tapal batas wilayah atau RT/RW di semua Kabupaten Mandailing Natal. Karena dengan ditetapkannya RT/RW mungkin itu memastikan hukum teritorial dari semua desa, yang dimana desa itu mungkin bisa berbenah atau mungkin bisa melakukan hal-hal apa yang harus dilakukannya, yang dimana sebelumnya ini kan masalah tapal batas ini juga menjadi satu masalah terhadap banyak wilayah. Dalam hal ini mungkin Mandailing Natal telah menetapkan RT/RW tapal batas dari semua desa, kecamatan, dan daerah, maka masyarakat atau kepala desa dan infrastrukturnya juga untuk bisa melakukan kepastian hukum, dia melakukan pembangunan di wilayah dia yang tidak nanti bersinggungan dengan wilayah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya program pemerintah daerah sudah banyak yang menggaji apa yang bisa dilakukan terhadap pemerintah desa. Harapan pemerintah daerah juga pemerintah desa harus betul-betul menggeliat dengan adanya program pusat dana desa untuk bisa berbenah diri, membangun desanya masing-masing. Di luar itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, sepengetahuan saya sampai sekarang pemerintah daerah tetap melakukan itu walaupun dengan kemampuan penganggaran yang sangat terbatas. Apalagi dalam situasi terakhir ini, semua wilayah di Indonesia akan mengalami efisiensi penganggaran untuk semua daerah. Berarti termasuk di dalamnya adalah desa. Mandailing Natal, semua orang mungkin tahu bahwa Mandailing Natal ini potensinya teramat sangat lengkap. Kalau potensi wisata, Pantai Barat itu banyak, sangat banyak. Potensi alam, geografis lain, baik dia ngarai, baik dia laut, atau apapun, sangat banyak yang menyimpan potensi di Pantai Barat. Tapi kembali lagi kepada tadi, SDM, kemampuan keuangan daerah, lalu atas ketidakmampuan keuangan daerah atau SDM yang ada di setiap lokasi yang mempunyai spot sesuatu yang lebih daripada daerah yang lain, ini tidak akan bisa timbul. Harapan kami dari DPRD sebagai perwakilan masyarakat, supaya semua stakeholder, supaya semua pemangku kekuasaan ini bisa menjadi satu kolaborasi yang kuat untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dalam hal ini tadi dipertanyakan mengenai Sopo Tinjak. Sopo Tinjak, marilah kita lihat bahwa Sopo Tinjak itu menjadi satu peluang, kesempatan terhadap masyarakatnya terutama, terus terhadap masyarakat Mandailing Natal pada umumnya untuk memanfaatkan atau mendukung bahwa itu menjadi satu potensi wisata yang mungkin nanti ini akan menjadi satu nilai yang bisa mengangkat Mandailing Natal, bahwa Mandailing Natal ini harus dilihat tidak hanya dari sisi tertentu, tapi juga dari sisi lain, termasuk dari sisi pariwisata. Julukan Negeri Gordang 9 Mandailing Natal. Dikenal dengan warisan nenek moyang sebagai kultur budaya tradisional. Sopo Tinjak, kawasan hutan tropis dengan alam yang eksotis, menjadi desa wisata yang eksis, didukung masyarakat yang optimis dan juga harmonis.